Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Muhammad Zakaria. Ingin menjelaskan jurnal yang saya ambil dari Google Scholar dengan judul Improving Round Trip Time Estimates in Reliable Transport Protocols. Dan di bawah itu adalah citasinya. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Jadi latar belakangnya itu adalah ambiguitas transmisi ulang dalam protokol transport ini merupakan salah satu masalah dalam jurnal ini, mana tidak ada indikasi apakah pengakuan ditujukan untuk transmisi asli atau transmisi ulang. Nah, ketidakjelasan tersebutlah membuat perkiraan waktu pulang pergi menjadi kurang akurat sebagai protokol transport yang andal. Jadi, para penulis di sini mengkhawatirkan mengenai keakuratan perkiraan waktu pulang pergi. Jadi, bagaimana suatu mekanisme dapat bekerja tanpa berkegantungan terhadap perkiraan pulang pergi. Nah, para penulis di sini juga mencoba untuk meningkatkan daya yang digunakan untuk menghitung perjalanan pulang pergi serta waktu. Setelah waktu perjalanannya. Lalu, pada tujuan penelitian ini adalah yang pertama yang seperti tadi dibilang, ambiguitas transmisi ulang tadilah yang akan dianalisa masalahnya. Nah, transmisi andal tersebut mencakup TCP, di mana tidak ada indikasi apakah pengakuan ditujukan untuk transmisi asli atau ulang. Dan yang kedua, menyajikan pendekatan baru dan efektif untuk mengatasi masalah ambiguitas transmisi ulang yang dapat menyebabkan perkiraan waktu pulang pergi yang tidak akurat. Lalu yang ketiga, meningkatkan keakuratan perkiraan waktu pulang pergi, yang dimana itu sangat penting untuk menentukan batas waktu transmisi ulang dalam protokol transport yang andal. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian ini melakukan kajian terhadap berbagai pendekatan yang ada untuk mengukur waktu tempuh pulang pergi dan keterbatasan masing-masing. Seperti yang paling pertama itu pengukuran berdasarkan remisi terbaru, yang dimana dapat menghasilkan estimasi round trip time atau RTT yang terlalu rendah karena pengakuan yang diterima tepat setelah waktu pengiriman ulang atau RTO berakhir. Lalu yang kedua, pengabaian sampel waktu tempuh pulang pergi yang terkontaminasi oleh transmisi ulang. Ketiga, penggunaan metode pengambilan sampel paralel yang dimana dapat terpengaruh secara negatif oleh hilangnya paket atau kemacetan jaringan. Lalu yang keempat, penulis mengusulkan sebuah metode pengambilan sampel sempurna dengan menggunakan algoritma Karn yang menyelesaikan masalah ambiguitas transmisi ulang dengan hanya menerima sampel yang valid dan menggunakan strategi penundaan transmisi ulang untuk memastikan bahwa sampel yang valid tersebut pada akhirnya akan diperoleh. Lalu yang kelima, evaluasi dan validasi. Makalah ini tidak secara eksplisit memberikan evaluasi atau validasi terhadap metode yang diusulkan, namun menyarankan bahwa pengambilan sampel sempurna adalah sebuah pendekatan baru yang efektif untuk mengatasi masalah ambiguitas transmisi ulang. Lalu, apa sih itu karena algoritma? Jadi, karena algoritma itu adalah di sini terdapat gambar A, yang dimana itu hanya transmisi biasa. Jadi, transmisi awal atau pengirim sender di sini mengirimkan data ke penerima receiver atau receiver. Lalu, yang kedua melakukan metode retransmission, yang dimana karena tidak ada ACK yang diterima dalam waktu yang ditentukan oleh RTO, pengirim melakukan transmisi data yang sama. Lalu yang metode ketiga, X itu telah diterima. Dan akhirnya penerima mengirimkan X sebagai konfirmasi bahwa data yang telah diterima itu baik yang pertama atau yang kedua. Lalu yang metode terakhir yaitu pengukuran RTT. Jadi waktu yang terukur antara pengiriman awal hingga penerimaan X terakhir dianggap sebagai RTT. Namun dalam skenario ini tidak dijelaskan bahwa apakah akan terima itu transmisi awal atau transmisi. Itu kekurangan dari transmisi biasa. Lalu yang gambar B ini itu merupakan karena algoritmnya. Jadi transmisi awal sama seperti gambar A, mengirim eh, mengirimkan data awal.
original transmission ke receiver seperti yang sama yang tadi. Kedua, metodenya sedikit berbeda di sini dari yang tadi, yaitu X diterima. Kali ini X diterima sebelum RTO itu habis. Ini menunjukkan bahwa transmisi awal berhasil. Lalu yang ketiga, ring transmission, namun berbeda dengan yang gambar A. Karena adanya mekanisme dalam algoritma Karn, pengirim tetap melakukan retransmisi sebagai bahan dari proses pengukuran. Lalu yang keempat, metode yang keempat, X itu diterima untuk retransmisi, lalu penerima mengirimkan X untuk retransmisi. Lalu yang terakhir, yang metode kelima itu pengukuran RTT. Itu waktu yang terukur antara pengiriman retransmisi hingga penerimaan X terakhir digunakan sebagai sampel RTT. Lalu hasil dan analisa yang didapat dari makalah ini adalah menyajikan metode pengambilan sampel sempurna menggunakan algoritma Karn untuk mengatasi masalah ambiguitas transmisi ulang bisa dinyatakan berhasil dalam protokol transport yang andal seperti TCP, di mana tidak ada indikasi apakah pengakuan ditujukan untuk transmisi asli atau transmisi ulang. Lalu algoritma Karn memecahkan masalah ambiguitas transmisi ulang dengan hanya menerima sampel yang baik dan menggunakan strategi back-off transmisi ulang untuk memastikan bahwa sampel yang baik pada akhirnya akan tersedia. Sehingga SRTT, itu yang tadi dibilang smoothed round trip time, menyatu, menyatu ke nilai yang benar dengan cepat. Nah, potensi ini juga meningkatkan estimasi waktu pulang pergi juga berhasil dalam penelitian ini. Seperti pengambilan sampel yang lebih sering dan menggunakan algoritma yang lebih kompleks untuk memperkirakan RTO atau range transmission timeout dibandingkan rata-rata ketimbang yang digunakan dalam algoritma TCP. Lalu kita masuk ke bab terakhir yaitu kesimpulan. Jadi metode pengambilan sampel sempurna ini menggunakan algoritma Karn untuk mengatasi masalah ambiguitas transmisi ulang. Dalam protokol transport yang andal seperti TCP. Nah, algoritma Karn memecahkan masalah ambiguitas transmisi ulang dengan hanya menerima sampel yang baik dan menggunakan strategi back-off transmisi ulang untuk memastikan bahwa sampel yang baik pada akhirnya akan tersedia. Sehingga SRTT tersebut nyatu ke nilai yang benar dan dengan sangat tepat. Lalu saran yang diberikan yaitu bahwa metode pengambilan sampel sempurna ini adalah pendekatan baru dan efektif untuk mengatasi masalah ambiguitas transmisi ulang. Namun makalah ini tidak secara eksplisit menyajikan evaluasi atau validasi metode yang diusulkan. Jadi untuk saran dari saya sehingga karena tidak ada eh, penyajian evaluasi atau validasi metode yang secara eksplisit, saya menyarankan sebaiknya menyediakan pengajian evaluasi yang eksplisit untuk penilaian pengukuran selanjutnya. Eh, itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.